Hari ini saya mau membagikan gnosis yang saya dapatkan ketika melakukan Clifotic Pathworking di Satariel di bawah bimbingan dari Lucy Fuge Rovokale ya. Gnosis ini berkaitan dengan demon-demon yang berkuasa atas penyakit mental manusia. Jadi ternyata setiap penyakit fisik, penyakit mental itu ada satu atau dua atau lebih ya demon yang menguasai. Ya. Dan ketika kita sadar kita memiliki suatu penyakit mental dan kita tahu siapa demon yang berkuasa atas penyakit mental tersebut, kita bisa melakukan yang namanya transmutasi dan juga transformasi ya, intinya melakukan alkemi dengan bantuan demon tersebut. Nah, demikian daftarnya ya. Mungkin daftar ini tidak akan lengkap karena keterbatasan pengetahuan saya mengenai jenis-jenis penyakit mental. Yang pertama itu depresi bisa demon Vepar atau Vocalor. Skizofrenia itu Phoenix, delusional grandeur itu Lucifer, kemudian narcissistic personality disorder atau NPD itu Citri, Ose, dan Samigina. Kemudian psikopat itu Asmodeus dan Zepar. Kemudian Asmodeus, Zepar, Glassa, Labulas. Kemudian sosiopat ya, sosiopat itu ada Belial. Kemudian apa lagi? Klepto ya, perilaku klepto itu ada Sharks ya, kalau nggak salah shark itu yang bentuknya seperti bangau ya. Apalagi ya, anxiety itu bisa Azazel atau Astaroth ya, bisa Azazel atau Astaroth, mungkin ada yang lainnya. Dan apalagi oh ya, satu lagi saya ingat ya, personality disorder atau gangguan bipolar itu bisa Bifrons, bisa Dantalion. Kemudian perilaku avoidant ya, avoidant itu adalah Barbatos dan Seir. Barbatos, Seir itu untuk perilaku avoidant. Untuk post traumatic syndrome disorder itu Raum dan Kaim atau Cameo. Kemudian untuk gangguan pika atau orang yang suka makan sesuatu yang aneh-aneh itu ya, entah rambut, entah sabun, entah deterjen apa itu ya, itu dikuasai oleh Mammon dan juga Naberius atau Kerberus ya. Mungkin itu saja daftar yang bisa saya berikan ya, karena ada keterbatasan pengetahuan saya mengenai penyakit-penyakit mental. Tapi kalau kalian penasaran, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Nanti saya akan menjawab. Misalnya kalian penasaran dengan penyakit mental ini, demon yang menguasai siapa? Tulis saja di kolom komentar. Dan disclaimer terlebih dahulu, demon-demon yang berkaitan dengan penyakit mental yang saya sebutkan ini bisa saja berbeda dengan kalau kalian mengalami sendiri. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jadi kalian punya anxiety misalnya, dan di luar sana
Makiniskala mengatakan anxiety dikuasai oleh Azazel. Tapi ketika kamu bertanya kepada dirimu sendiri, kepada higher self atau kepada spirit guide, siapa sih demon yang berkuasa atas anxiety-ku ini? Nah, misalnya dijawab demon yang lain, demon A misalnya. Ya, berarti itu yang sesuai dengan dirimu ya, sesuai dengan dirimu. Jadi, daftar yang saya sebutkan itu tidak bersifat saklek. Itu based on my personal experience ya, personal gnosis. Jadi bukan isi sebuah kitab yang bisa dijadikan pedoman. Ya, begitu ya. Semoga sedikit pengetahuan ini bermanfaat untuk kalian. Oh ya, lalu bagaimana? Sebelum saya tutup, bagaimana sih ketika kita sudah tahu demonnya apa, kemudian penyakit mental kita apa, dan kita menemukan demonnya apa? Bagaimana caranya? Caranya bisa melakukan invokasi atau evokasi kepada demon ini. Misalnya saya punya anxiety. Nah, ketika saya ingin bertransformasi melampaui anxiety ini, maka saya akan melakukan invokasi kepada Azazel. Nah, jadi misalnya invokasinya isinya begini, menyebutkan nama-nama sakral Azazel, kemudian diikuti afirmasi atau kata-kata yang menyatakan true intent atau tujuan sejati. Ya, misalnya, wahai Azazel, engkaulah penguasa dan pengawas dari penyakit mentalku ini. Dengan api hitammu, nyalakanlah itu di dalam batinku. Biarlah aku terbakar oleh api hitammu dan aku memancarkan cahaya gelap transformasi dan mencapai transformasi serta melampaui penyakit mental ini menuju diriku yang lebih kuat, diriku yang lebih tangguh, bla 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 bla, dan seterusnya. Intinya seperti itu. Tapi ritual ini tentunya tidak bisa selesai hanya satu kali saja. Ini perlu dilakukan yang namanya spell working ya, path working, yang formatnya itu spell work ya. Jadi kamu menyusun satu ritual khusus untuk mentransendensikan anxiety kamu dengan cara melakukan invokasi dan evokasi kepada Azazel. Seperti itu, minimal dilakukan 13 hari sampai 21 hari, maksimal 3 bulan. Itu sudah bagus. Dan saya rasa kalau kalian tekun melakukan itu, hasilnya secara nyata itu akan segera terlihat. Bagaimana kamu akan melampaui anxiety tersebut dan menjadi diri kamu yang baru. Kamu telah dihancurkan dengan api hitam dan kamu dibentuk menjadi pribadi yang baru. Oke, itu saja ya. Sampai jumpa di video Makiniskala yang lain.